Indonesia merupakan negara yang kaya, baik sumber daya alam maupun kebudayaan. Kekayaan ini akhirnya membuat Indonesia menjadi negara yang sangat beragam dan majemuk. Namun keberagaman yang ada harus ditata agar negara tidak hancur karena perbedaan. Karena itulah diperlukan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan usaha serta proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suatu negara hingga tercipta keserasian serta keselarasan secara nasional. Integrasi nasional tidak muncul begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa integrasi nasional ada. Berikut adalah faktor pendorong, pendukung, serta penghambat dari integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya persamaan sejarah. Persamaan sejarah, rasa senasib dan seperjuangan pada zaman dahulu digunakan untuk kemerdekaan Indonesia dan lepas dari penjajah mendorong integrasi nasional. Namun saat ini, rasa senasib dan seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional agar tercipta persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang bisa menjadi pendorong integrasi. Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk mengingat Indonesia merupakan negara yang multikultural. Ketiga, adanya keinginan untuk bersatu. Indonesia merupakan yang majemuk dan ada dalam unsur keberagaman. Meskipun begitu, perbedaan tidak menjadi alasan untuk memunculkan konflik. Justru, perbedaan tersebut memunculkan keinginan untuk mempersatukan perbedaan dalam suatu kesatuan yang utuh. Mempersatukan bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh merupakan salah satu perwujudan nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Era globalisasi yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, namun nyatanya juga dapat memberikan dampak buruk bagi suatu negara. Ancaman dari luar perlu diminimalisir agar terwujudnya integrasi nasional di setiap lapisan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Yang berikutnya, faktor pendukung integrasi nasional. Selain faktor pendorong, ada pula faktor pendukung integrasi nasional. Faktor pendukung ini adalah elemen tambahan yang menjadi pendorong utama integrasi nasional. Berikut adalah faktor pendukung tersebut. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional sejak dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Adanya semangat para pemuda saat itu membuat bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Berikutnya, semangat persatuan serta kesatuan dalam bangsa. Persatuan dan kesatuan dibutuhkan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, serta sikap saling tolong-menolong antar sesama dan nasionalisme. Selain itu, untuk dapat hidup secara berdampingan, diperlukan toleransi serta rasa kemanusiaan. Berikutnya, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideal yang memiliki kedudukan tinggi serta berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seseorang yang memiliki jiwa patriotisme yang tinggi akan menerapkan butir-butir Pancasila dalam aspek kehidupannya. Selanjutnya, ada rasa serta semangat gotong royong. Sikap gotong royong merupakan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama serta menikmati hasil pekerjaan secara adil. Sistem gotong royong dilakukan tanpa pamrih dan sukarela oleh masyarakat menurut batas kemampuan masing-masing. Selain faktor pendorong dan pendukung, ada pula faktor penghambat integrasi nasional. Apakah itu? Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Budaya di Indonesia sangatlah majemuk. Namun kemajemukan dalam sektor budaya ini terkadang kurang dihargai oleh sekelompok masyarakat. Hal ini menyebabkan kebudayaan tersebut menjadi terkikis secara perlahan-lahan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama
sesama golongan. Konflik sosial merupakan salah satu hal yang perlu dihindari karena dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik sosial sendiri dapat muncul karena kurangnya toleransi. Minimnya toleransi akhirnya membuat negara menjadi hancur dan integrasi nasional tidak berwujud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Dea Norma Widya, mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda, Universitas Pendidikan Indonesia. Mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.